Halo adik-adik, kita membahas tentang reproduksi pada tumbuhan dan akan diawali dengan pembahasan tentang reproduksi pada tumbuhan paku dan tumbuhan lumut. Dan lebih jelasnya kita lihat skema berikut ini, di mana ini adalah merupakan tahap-tahap dari perkembangbiakan antara lumut dan paku, di mana pada tahap pertama atau satu keduanya memiliki fase yang sama, yaitu berawal dari spora, dan tahap yang ke-8 menghasilkan hal yang sama juga, yaitu sporangium. Pada tahap kedua sampai ke-7 itu berbeda, tetapi pada intinya pembentukan alat kelamin jantan dan betina untuk pada lumut terjadi pada tahap yang ketiga, sedangkan pada paku terjadi pada tahap yang kedua, di mana dimulai lebih awal dibandingkan dengan lumut. Selanjutnya kita akan pelajari tentang perkembangbiakan atau reproduksi pada tumbuhan berbiji. Pertama, tumbuhan berbiji terbuka atau Gymnospermae, di mana alat reproduksi generatif pada perkembangbiakan ini adalah daun atau daun spora. Contohnya adalah pakis haji, kemudian ada pohon pinus, ada tumbuhan melinjo, dan lain-lain. Kemudian yang kedua adalah tumbuhan berbiji tertutup, yaitu Arachniospermae, di mana alat generatifnya adalah bunga. Contohnya adalah semangka, alpokat, apel, anggur, dan lain-lain. Selanjutnya kita akan pelajari tentang bunga dan bagian-bagiannya. Yang paling penting yang harus kita ketahui adalah tentang benang seri dan kepala putik sebagai alat kelamin jantan dan alat kelamin betina pada perkembangbiakan tumbuhan. Kemudian kita datang pada penyerbukan, yaitu peristiwa bertemunya serbuk sari dan kepala putik, di mana untuk penyerbukan ada perantaranya, yaitu antropogami, yaitu dengan bantuan manusia, contohnya terjadi pada vanili dan anggrek hias. Kemudian hidrogami, yaitu dengan bantuan air, contohnya teratai dan eceng gondok. Anemogami dengan bantuan angin, contohnya itu terjadi pada jagung dan padi. Kemudian entomogami, yaitu terjadi pada mangga. Ornitogami terjadi pada dadap merah. Kemudian malakogami dengan bantuan siput, yaitu contohnya pada pisang dan talas. Kriptogami dengan bantuan kelelawar, contohnya pada bunga wijaya kusuma dan bunga mawar malam. Selanjutnya penyerbukan berdasarkan asal serbuk sari, yaitu 1. Autogami, penyerbukan sendiri. 2. Geitonogami, merupakan penyerbukan tetangga. Kemudian alogami merupakan penyerbukan silang, dan berikut penyerbukan bastar. Contohnya yang terjadi pada tomat dan cabai merah. Selanjutnya perkembangbiakan vegetatif secara alami, yaitu 1. Tunas, contoh pada bambu dan pisang. Kemudian rimpang atau rizoma terjadi pada jahe, kunyit, lengkuas, dan lain-lain. Yang kedua adalah geragi atau stolon, di mana cabang batang dengan ruas panjang, contoh pegagan, stroberi, dan rumput teki. Kemudian pada umbi lapis, contoh terjadi pada gladiol, lili, dan bawang. Berikut umbi akar, contohnya pada wortel dan dahlia. Kemudian umbi batang terjadi pada kentang. Jadi kentang berkembang dengan umbi batang. Perkembangbiakan vegetatif buatan, contoh cangkok. Kemudian ada setek batang, contoh. Kemudian ada setek akar, sukun, cemara, keseme. Kemudian ada setek daun, contohnya cocor bebek dan lidah mertua atau Sansevieria parva. Berikutnya merunduk, yaitu pada alamanda dan apel. Kemudian ada cara menyambung, contoh mangga kueni disambung dengan mangga mana lagi. Kemudian ada menempel, yaitu bisa terjadi pada durian, jeruk, jambu air. Berikutnya kultur jaringan. Berikut adalah teknologi perbanyakan pada tumbuhan, bisa dilakukan dengan cara hidroponik, vertikultur, dan kultur jaringan. Demikianlah pembahasan kita pada kali ini. Sekian dan terima kasih.